Dunia saat ini sedang mengalami apa yang disebut para ekonom sebagai vacuum of power atau kevakuman kepemimpinan ekonomi dunia. Kawan Minbot, Senin malam lalu, 8 September 2025, Presiden Prabowo Subianto selaku Ketua Umum Partai Gerindra mengumpulkan para anggota DPR dari fraksi Partai Gerindra di kediamannya di Jalan Kertanegara, Jakarta Selatan. Banyak arahan yang disampaikan Presiden Prabowo kepada para kader Partai Gerindra yang duduk di DPR. Namun yang paling penting, menurut Sekjen Partai Gerindra Sugiono, adalah arahan agar para anggota Dewan yang berasal dari Partai Gerindra itu selalu menjaga ucapan dan tingkah laku. Para kader Partai Gerindra diminta untuk mawas diri, menjaga ucapan dan gaya hidup yang berpotensi menyakiti hati rakyat. Arahan Presiden Prabowo ini, kata Sugiono, disampaikan untuk menindaklanjuti pesan-pesan masyarakat berkaitan dengan hal tersebut. Begitu pentingnya soal menjaga ucapan dan tingkah laku ini. Sampai-sampai Presiden Prabowo memberikan arahan khusus kepada kader Partai Gerindra yang dipercaya menjadi wakil rakyat. Betapa tidak? Unjuk rasa besar-besaran yang terjadi di berbagai kota di Indonesia baru-baru ini, antara lain dipicu oleh ucapan beberapa anggota DPR yang dinilai melukai hati rakyat. Para anggota DPR yang melanggar etika tersebut telah dinonaktifkan dari keanggotaannya di DPR berdasarkan keputusan para pimpinan partai politik yang telah memberikan kepercayaan kepada mereka untuk menjadi wakil rakyat. Selain dinonaktifkan, mereka juga tidak lagi menerima gaji serta tunjangan-tunjangan dan fasilitas DPR lainnya. Pesan Presiden Prabowo kepada para kader Partai Gerindra agar selalu menjaga ucapan dan tingkah laku sebenarnya juga berlaku bagi seluruh pejabat publik yang duduk di pemerintahan. Salah ucap yang dilontarkan seorang pejabat pemerintah selain akan menambah keresahan dan kegelisahan masyarakat, juga bakal merepotkan Presiden. Kapasitas dan kapabilitas yang dimiliki seorang pejabat pemerintah belumlah cukup jika tidak diimbangi dengan ucapan dan tingkah laku yang terukur. Sebab tugas utama seorang pejabat pemerintah adalah mengayomi rakyat, terutama di saat masih banyak masyarakat mengalami kesulitan ekonomi. Sebagai contoh, tidak ada yang meragukan kemampuan Purbaya Yudisadewa yang baru dilantik Presiden menjadi Menteri Keuangan menggantikan Sri Mulyani. Bahkan tak sedikit ekonom yang merasa yakin bahwa Menteri Keuangan Purbaya akan mampu memberikan kesegaran baru dalam perekonomian Indonesia karena ia memiliki rekam jejak yang panjang sebagai pelaku pasar finansial, sehingga ia dinilai sangat memahami kondisi pasar. Sebagai orang lapangan, Purbaya tampaknya sudah terbiasa berbicara ceplas-ceplos, seperti yang dilakukannya dalam rapat kerja pertamanya dengan Komisi 11 DPR RI. Kebiasaan bicara ceplas-ceplos itulah yang mengakibatkan Purbaya salah ucap ketika berbicara di hadapan wartawan beberapa saat setelah dilantik. Ucapan yang memicu para mahasiswa mengajukan protes dan meminta Purbaya mundur dari jabatannya. Menteri Keuangan Purbaya sebenarnya sudah langsung meminta maaf kepada publik atas ucapannya yang dinilai mengecilkan tuntutan 17+8. Purbaya mengatakan bahwa ia sama sekali tidak bermaksud mengecilkan tuntutan 17+8, tetapi justru sebaliknya, ia sangat memahami berbagai kesulitan ekonomi yang dihadapi sebagian besar masyarakat saat ini. Untuk itu ia berjanji akan memulihkan kondisi ekonomi, salah satunya dengan memperbanyak lapangan kerja. Mengenai janji Purbaya ini,
Politikus Partai Golkar Tantowi Yahya melalui akun Instagramnya @tantowi_yahya_official meminta agar kita memberikan kesempatan kepada Purbaya untuk bekerja sesuai tekadnya yang akan menyelamatkan ekonomi Indonesia. Sekali lagi, tidak ada yang meragukan kemampuan Menteri Keuangan Purbaya. Tapi tak sedikit juga pengamat ekonomi yang meminta agar Purbaya selalu berhati-hati dalam berbicara. Sebab pernyataan seorang Menteri Keuangan akan mencerminkan kebijakan suatu negara yang akan disoroti para investor. Beban yang ada di pundak Menteri Keuangan Purbaya sangatlah berat, terutama karena Presiden Prabowo saat ini sedang dihantam dari berbagai sudut. Salah satunya karena ketegasan Presiden yang bertekad melawan para koruptor dan para mafia. Ditambah dengan kebijakannya mengubah sistem ekonomi kapitalis dan neoliberal ke sistem ekonomi kerakyatan yang oleh para ahli disebut sebagai Sumitronomics. Istilah Sumitronomics ini dilatar belakangi oleh kepeloporan begawan ekonomi Profesor Dr. Sumitro Joyohadikusumo yang tercatat dalam sejarah sebagai penggerak ekonomi kerakyatan. Dan sebagaimana kita ketahui, Sumitro Joyohadikusumo adalah ayahnya Prabowo Subianto. Dan sekarang Prabowo akan melanjutkan kebijakan ekonomi yang telah dirintis ayahnya itu. Berdasarkan pandangan Sumitro, ekonomi nasional tidak bisa diserahkan sepenuhnya kepada mekanisme pasar seperti yang dianut sistem ekonomi kapitalis. Tetapi negara harus hadir sebagai pengatur, pelindung, dan penggerak ekonomi rakyat, terutama dalam sektor-sektor strategis dan hajat hidup orang banyak. Doktrin ekonomi Sumitro ini bukan sekadar strategi ekonomi, tetapi upaya memulihkan kepercayaan negara pada kekuatannya sendiri, yang oleh Bung Karno dan Prabowo disebut sebagai berdiri di atas kaki sendiri. Kebijakan Presiden Prabowo yang ingin mengubah sistem ekonomi kapitalis ke sistem ekonomi kerakyatan inilah yang menurut para pengamat ekonomi menjadi latar belakang digantinya Sri Mulyani oleh Purbaya. Sri Mulyani dipandang lebih condong ke barat atau neoliberal dalam mengelola perekonomian Indonesia. Hal ini tak lepas dari track record-nya sebagai Direktur Bank Dunia belasan tahun yang lalu. Sedangkan Purbaya adalah sosok ekonom yang tidak pernah bersentuhan dengan lembaga-lembaga keuangan dunia seperti IMF dan Bank Dunia. Ia adalah ekonom lapangan yang akrab dengan data korupsi ekspor dan mafia devisa. Itu sebabnya setelah dilantik menjadi Menteri Keuangan, Purbaya langsung menyebutkan masalah besar yang dihadapi perekonomian Indonesia selama ini adalah perampokan sumber daya alam yang dilakukan secara sistematis melalui manipulasi ekspor dan under-invoicing. Solusinya, menurut Purbaya, bukan dengan menaikkan pajak, namun pembersihan total bea cukai, revisi sistem devisa ekspor, dan penyidikan lintas kementerian. Hal-hal inilah yang agaknya membuat Presiden Prabowo mempercayakan pengelolaan keuangan negara kepada Purbaya Yudisadewa. Purbaya, sekali lagi, kini memikul beban yang sangat berat. Kebijakan Presiden Prabowo mengubah ekonomi kapitalis menjadi ekonomi kerakyatan tentunya membuat negara-negara barat penganut ekonomi kapitalis berang. Apalagi setelah Indonesia bergabung menjadi anggota BRICS, Organisasi Kerjasama Ekonomi Selatan-Selatan, yang sebagian besar anggotanya adalah negara-negara berkembang. Ditambah lagi dengan kedekatan Indonesia dengan Republik Rakyat Cina atau Republik Rakyat Tiongkok dan Rusia, dua negara besar di Asia dan Eropa Timur yang sangat dimusuhi Amerika. Kebijakan Prabowo
mengubah haluan ekonomi Indonesia juga tak lepas dari situasi global sekarang ini. Dunia saat ini sedang mengalami apa yang disebut para ekonom sebagai vacuum of power atau kevakuman kepemimpinan ekonomi dunia yang selama ini dipegang oleh Amerika Serikat melalui IMF dan Bank Dunia. Amerika Serikat kini terjebak dalam utang luar negeri sebesar 34 triliun dolar Amerika dan IMF kehilangan legitimasi di negara-negara selatan-selatan. Dalam kondisi seperti ini, China dan Rusia tampil memimpin tatanan baru ekonomi dunia melalui BRICS. Semoga kebijakan ekonomi kerakyatan yang dicetuskan Sumitro Joyo Hadikusumo dan dilanjutkan oleh Prabowo Subianto sekarang ini dapat direalisasikan oleh Menteri Keuangan Purbaya Yudisadewa. Dengan catatan, Purbaya semakin berhati-hati dalam berbicara. Jangan sampai tugas dan kepercayaan yang sangat besar dan berat ini, runtuh hanya karena salah bicara. Seorang Menteri Keuangan biasanya irit bicara kecuali untuk hal-hal yang menyangkut ruang lingkup tugasnya. Sebab sekali lagi, apapun yang disampaikan Menteri Keuangan adalah cermin kebijakan pemerintah secara keseluruhan dan akan menjadi sorotan investor. Sampai di sini dulu. Terima kasih untuk Anda yang tetap setia menjadi subscriber kami dan Anda yang baru mensubscribe kanal kami. Pun terima kasih untuk Anda yang sering memberikan like dan komentar. Salam Minbot.